Shalom, jumpa lagi dalam program Stikas Profita. Baru-baru ini media online viral dengan isu seorang pastor mu'alaf lulusan S3 Vatikan pula. Isu ini membuat banyak orang geram. Persoalannya bukan pada mu'alafnya, karena itu merupakan hak setiap warga negara. Yang menjadi persoalan adalah kebohongan publik di balik peristiwa ini. Kita tidak mau menyoroti kebohongannya karena bukan hak kita tentunya. Yang pasti kita mau menyoroti siapa sih imam Katolik itu. Bagaimana menjadi seorang imam? Tujuannya supaya kita mampu mengenal bagaimana gereja Katolik mendidik para pemimpinnya. Istilah imam sama dengan pastor. Di beberapa tempat disebut dengan istilah pater, juga romo. Artinya sama, yaitu seorang pemimpin umat Katolik. Tidak seperti profesi lainnya, menjadi imam Katolik itu tergolong sulit. Selain tidak menikah, seorang pastor juga harus menempuh pembinaan dan pendidikan formal yang lama yang dituntut oleh gereja. Seseorang tidak dapat ditahbiskan kalau belum menempuh pembinaan dan pendidikan formal yang dituntut. Syarat menjadi seorang pastor harus menempuh pendidikan formal. Dewasa ini dia minimal S2 dalam ukuran pendidikan formal untuk di Indonesia. Tetapi gelar ini jarang sekali dipakai. Bidang yang dipelajarinya bukan saja kitab suci dan teologi Katolik, tetapi juga filsafat. Rata-rata mereka menempuh 3 tahun studi filsafat. Selebihnya kitab suci dan teologi. Dia bahkan belajar juga mengenai agama-agama lain. Misalnya Islamologi, filsafat Islam, Buddhisme, Hinduisme, Konfusianisme, dan studi perbandingan agama. Di beberapa sekolah tinggi lain bahkan mereka belajar juga teologi reformasi. Semua ini dipelajari di sekolah tinggi dan bukan di SMA. Di SMA, dia menempuh pendidikan umum seperti halnya pemuda-pemuda lainnya. Lalu untuk menjadi seorang romo bisa memakan waktu 8-10 tahun. Itu kalau semua lancar. Ada yang bahkan sampai belasan tahun. Ini belum terhitung pendidikan di SMA-nya. Maka paling cepat orang menjadi pastor atau romo sekitar umur 26 tahun. Kebanyakan 28 atau 29 tahun. Nah, ngomong-ngomong jadi pastor, kenapa begitu lama sekolahnya dan mengapa bukan teologi dan kitab suci saja yang dipelajari? Jadi begini. Menjadi pastor atau romo itu perlu sebuah kematangan. Bukan saja kepribadian, spiritualnya, tetapi juga intelektualnya. Karya seorang romo itu sangat penting. Dialah pengajar umat. Bagaimana menafsirkan kitab suci dengan baik dan kritis sehingga tidak tersesat? Itu juga tugas pastor. Dialah yang mengajari umatnya bagaimana menjalani hidup Kristen dalam perjumpaan dengan umat beragama lain. Inilah alasan dia mempelajari filsafat agar dia lebih kritis, lebih objektif menilai sesuatu. Juga ketika dia mempelajari agama-agama lain, supaya dia bisa menerima perbedaan dan mau bersikap toleran dengan agama-agama lain. Jadi singkatnya saudara-saudari, tidak ada yang instan untuk menjadi seorang pastor. Dia harus melewati semua pembinaan yang berlangsung lama. Tujuannya agar dia dapat mengajar umatnya secara lebih mendalam.
Maka kalau ada orang yang mengaku umur belasan tahun dia menjadi romo, jelas itu tidak mungkin. Sepintar apapun seseorang, dia tidak bisa mempersingkat sekolah dan pembinaannya lalu ditahbiskan. Pendidikan jadi romo itu mengutamakan suatu proses pembinaan yang panjang agar dapat menjadi pengajar umatnya supaya mereka tidak keliru dalam iman mereka. Salam Profita.